Penasehat hukum terdakwa optimis majelis hakim bakal memutus bebas terdakwa JEP. Dasarnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu, Rabu siang. Juru bicara penasehat hukum terdakwa JEP, Dito Sitompul mengungkapkan, dari awal dapat dilihat bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Kemudian dilihat dari sudut dakwaan sampai sekarang JPU tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada kliennya. Maka penasihat hukum terdakwa secara tegas menyampaikan kepada majelis hakim untuk memutus bebas kepada terdakwa JEP. Dito menyebutkan agenda sidang hari ini pada Rabu adalah duplik, di mana duplik merupakan tanggapan terhadap replik yang disampaikan JPU. Perlu diketahui replik yang disampaikan JPU tidak menjawab substansi perkara, sehingga menurutnya sangat disayangkan. Terkesan yang bekerja hanya penasehat hukum terdakwa dan yang membuktikan kliennya tidak bersalah. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa lainnya, Dr. Hotma Sitompul menanggapi kejadian Kajari Batu yang menerima Aris Merdeka Sirait di ruang kerjanya. Setelah menerima Aris Merdeka Sirait, jaksa membacakan surat tuntutan. Dari awal kami melihat bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Itu terus yang kami ulangi, bahwa kami melihat juga dari dakwaan sampai sekarang JPU tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada klien kami. Maka kami secara tegas tadi juga menyampaikan tetap meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus bebas terhadap klien kami. Tadi dibacakan dupliknya mengenai apa saja, Bang? Tadi? Yes, sebenarnya kalau duplik kan tanggapan terhadap replik. Yang tadi kami sudah sampaikan bahwa repliknya pun tidak menjawab substansi. Hanya ngalur ngidul, tidak membacakan bukti-bukti baru yang diajukan oleh JPU. Sehingga menurut kami sangat disayangkan. Ini terkesan yang kerja malah kami untuk membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah. Padahal dalam perkara pidana seharusnya kejaksaan yang membuktikan terdakwa itu bersalah. Ini jadi kami, pembuktiannya jadi kami membuktikan klien kami tidak bersalah. Ini kan jadi lucu. Untuk jaksa menerima support masukan dari orang yang tidak berperkara. Kalau ada LSM, teman-teman bilang ini kasih masukan kan baik. Tapi tidak boleh orang yang berperkara karena punya agenda, punya maksud dia. Ada keinginan-keinginan tersembunyi, tidak murni hukum. Jadi tim bilang dia tidak terima orang yang berperkara. Nyatanya Aris Merdeka Sirait kuasa dari pelapor. Disebutkan jaksa mengatakan tidak ada larangan untuk jaksa menerima support atau masukan dari orang lain yang tidak berperkara, seperti LSM atau wartawan yang memberikan masukan. Namun yang diterima di ruang kerja Kajari Batu ini, kata Hotma, adalah seorang Aris Merdeka Sirait. Dia merupakan orang yang berperkara, dia kuasa dari pelapor. Materi duplik kurang lebih sama dengan pledoi yang disampaikan sebelumnya dari penasihat hukum ya. Intinya apa? Intinya mengatakan kalau perkara ini merupakan rekayasa ya. Tapi kalau dari versi JPU seperti apa, Pak? Hah? Versi JPU dengan itu Ya, kita menurutnya? nggak punya tanggapan lagi. Intinya kita tetap sesuai dengan tuntutan dan replik kita. Agenda sidang selanjutnya, Pak. Kalau Putusannya kapan? Putusan tanggal 7 September. Sementara itu, JPU yang diwakili Yogi Sudarsono menyebutkan materi duplik yang disampaikan penasehat hukum terdakwa kurang lebih sama dengan pledoi yang disampaikan sebelumnya dari penasehat hukum terdakwa. Sidang ditunda selama 2 minggu ke depan, yakni pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim.